Salam. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan bersama-sama mengikuti ibadah pada hari ini, Minggu 5 Januari 2025. Pertama-tama atas nama MPH Jemaat GKI Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Desi Natalia STH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Ibu Diakon Nerna Tutiasi sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah. Penatua dan Diakon Lingkungan Pelayanan 2 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian hari ini, Saudari Yuni Diana Angelika yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita, Saudari Astriani Yulinsia dan Gresila Desmonda yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader, Bapak Agustinus Samael selaku petugas operator sound system, Bapak Penatua Timotius selaku petugas operator LCD dan multimedia, dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Berita jemaat hari ini Minggu 5 Januari 2025 sebagai berikut. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu 12 Januari 2025 waktu pukul 8.30 WIB atau jam setengah 9 pagi sebagai berikut. Petugas mimbar lingkungan pelayanan 3, pendeta pelayanan Ibu Pendeta Oktavianti STH, liturgus Ibu Penatua Yulita Tanduh SPD Out, song leader Saudari Rizky Adelia dan Gresela, pemain keyboard atau musik Bapak Diakon Budi Alfianto SPD, liturgi tata ibadah bahasa Dayak Ngaju bentuk yang kedua, nas Alkitab pembacaan Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai ke 7, khotbah Lukas pasal 3 ayat 15 sampai yang ke-22. Berita keuangan. Berita keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran tidak ada perubahan. Bapak Ibu bisa lihat di berita jemaat yang sudah dibagikan. Berita keuangan yang baru masuk hari ini sebagai berikut. Persembahan syukur ulang tahun yang ke-85 Bapak Amalhil Gurun Rp200.000. Persembahan syukur ulang tahun Yapina Rp200.000. Persembahan syukur ulang tahun pernikahan Charlewis dan Tutianti Rp250.000. Sewa kursi gereja dari Yonatan Rp50.000. Berita kebaktian rumah tangga kategorial kosong, masih dalam proses penyusunan jadwal. Akan kami bacakan berita undangan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya ibadah dan perayaan Natal Keluarga Besar Dinas PUPRPKPP Kabupaten Kapuas tahun 2025 yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Rabu 8 Januari 2025 waktu 15.30 WIB, lokasi halaman kantor Dinas PUPRPKPP Jalan Tambun Bunge nomor 29. Maka bersama ini kami sampaikan dengan hormat undangan dimaksud dengan harap
harapkan dapat dimuat di dalam berita jemaat Minggu 5 Januari 2024. 5 Januari 2025. Demikian kami sampaikan kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari. Kami harapkan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hormat kami Panitia Ibadah dan Perayaan Natal Keluarga Besar Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Kapuas, Ketua Heni Mariati ST, Sekretaris Elvitra Jaya Indra STMT. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita akan memulai ibadah. Liturgi yang kita gunakan pada hari ini yaitu tata ibadah hari Minggu Gereja Kalimantan Evangelis bentuk yang ke-1. Sementara pendeta dan petugas yang akan bertugas memasuki ruangan ibadah, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dengan nyanyian dari NKB nomor 5. Dan pada bait yang kedua, sidang jemaat sekalian kami undang untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Silakan duduk kembali. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita puji dan menyembah Tuhan dengan nyanyikanlah Kidung Baru nomor 13, bait pertama sampai baitnya yang keempat. O Allahku, jenguklah diriku. Pujilah
kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, Allah dengan setia menyertai dan memberkati kita. Namun kita masih sering melanggar perintah-Nya. Kini saatnya kita merenung ulang dan menyesali dosa di hadapan Tuhan dalam saat teduh. Mari kita datang untuk mengaku dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan dengan tulus ikhlas dalam doa. Bapa kami yang di sorga, segala pujian dan kemuliaan hanya layak kami naikkan kepadamu atas kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, Engkau sudah memelihara dan menyertai kehidupan kami. Bahkan kami dimampukan untuk dapat bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu, baik yang berhadir di gereja ini maupun yang beribadah secara live streaming. Biarlah ibadah kami menjadi ibadah yang sejati dan berkenan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh memasuki minggu yang pertama di bulan Januari tahun 2025 ini. Dan terima kasih atas pemeliharaan Tuhan di tahun 2024, di mana ada banyak cerita di sana, sedih, bahagia, suka, duka, tangis, dan tawa. Dan biarlah kami boleh mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang kami alami, dan kami percaya bahwa sungguh Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bapa di sorga, saat ini kami datang padamu, memohon ampun atas setiap dosa dan pelanggaran kami, melalui pikiran, perkataan, dan tindakan kami, kepada Tuhan dan sesama kami. Ajari kami untuk saling mengampuni, dan biarlah Roh Kudus Tuhan dicurahkan atas kami. Jadikanlah kami anak-Mu yang patuh dan setia akan Engkau. Tuntun jalan kami dalam terang kebenaran-Mu. Terpujilah Engkau Allah kami. Doa ini kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami. Amin. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru, sidang jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut ditebrangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Yang tertulis dalam kitab Matius pasal 22 ayat yang ke-37 sampai dengan yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita puji nama Tuhan. Kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 128
bait pertama sampai baitnya yang ketiga, kasih Tuhan Yesus tiada bertepi. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama dalam pembacaan Alkitab, marilah kita tundukkan kepala kita naikkan doa syukur dan pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Allah yang selalu hadir berkarya dalam setiap hidup kami umat manusia. Di hari ini dengan penuh ungkapan syukur kami datang menghadap tahta hadirat-Mu sambil mengingat akan segala kebaikan yang telah Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami menyadari bahwa ketika kami ada sampai saat ini adalah satu anugerah terindah yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih atas kekuatan, kesehatan, napas kehidupan, bahkan berkat rezeki yang Tuhan berikan. Kami bersyukur karena kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan akan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang tak terhingga dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, jika sebentar lagi kami akan mendengarkan pembacaan Alkitab, berilah kami telinga yang mau mendengar dan curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami boleh mengerti akan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Buanglah jauh-jauh pikiran kami yang tidak menentu, serta kuasa-kuasa jahat yang dapat menghalangi kami mendengar firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKE diambil dari Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai yang ke-14.
Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai 14 di bawah perikop Perjanjian Baru. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion, muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak dara akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini. Dan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen dan diakhiri dengan nyanyian haleluya, haleluya, haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
silahkan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Desi Natalia STH, kembali kita puji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Kita memohon bimbingan daripada Roh Kudus untuk memampukan kita mengerti dan memahami kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Firman-Mu ya Tuhan, pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Biarlah ya Tuhan melalui kebenaran firman-Mu yang akan sama-sama kami dengarkan, kami boleh memahaminya dengan baik dan boleh juga melakukannya sebagai bentuk wujud kesetiaan kami kepada Tuhan. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk melakukan apa yang kami dengarkan pada kesempatan pagi hari ini. Tuhan juga yang boleh memakai hamba-Mu ini untuk dapat menyampaikannya. Di dalam dan oleh Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan bagi kita bersama pada saat ini yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang ke-15 sampai dengan yang ke-18. Dengan perikop firman yang telah menjadi manusia. Beginilah firman Tuhan. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa,
tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dalam Kristus itu adalah bagian tema bagi kita bersama pada saat ini. Sidang jemaat, pada minggu ini kita boleh memasuki minggu yang disebut dengan Minggu Epiphanias, ya, yang artinya adalah penampakan Allah atau Allah yang telah menampakkan diri menjadi manusia. Dan bahkan juga dalam minggu ini kita akan melihat sesuai dengan apa yang telah dibacakan tadi melalui kebenaran firman Tuhan, firman yang telah menjadi manusia. Kita melihat di situ bahwa ketika kita melihat Allah, ini akan memampukan kita sekalian untuk dapat, ya, melihat bahwa Allah itu menampakkan dirinya dalam rangka menyusun sebuah rancangan dan rencana kita, tentunya untuk kita menghadapi hari-hari kita dalam 1 tahun yang akan kita lewati di tahun 2025 ini. Bagaimana kita bisa mengisinya dengan cara mengandalkan, ya, kasih karunia Tuhan dan kebenaran daripada Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Nah, sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam minggu Epiphanias ini kita melihat dari Yohanes 1 ayat 15 sampai 18. Di situ sungguh sangat jelas bahwa Yesus adalah pribadi, adalah sumber karunia, kasih karunia yang melimpah. Dan itu bisa dilihat ketika ia menggambarkan kelimpahan anugerahnya, Tuhan yang tidak pernah habis. Tuhan tidak hanya memberikan kasih karunia kepada kita, tetapi ia pun juga tentunya memiliki tujuan untuk menyelamatkan kita sebagai manusia yang berdosa ini. Lalu kita melihat juga bagaimana di sini Yohanes, ia membandingkan hukum Taurat dengan kasih karunia daripada Allah. Di situ dikatakan bahwa hukum Taurat yang diberikan oleh Musa, yang tentunya kita tahu pada saat ini itu hanyalah sebagai pedoman, ya, pedoman bagi kita untuk dapat menjalani kehidupan. Tetapi dari setiap hukum Taurat itu tidak bisa menyelamatkan kita dari dosa kesalahan yang boleh kita lakukan. Dan yang hanya bisa menyelamatkan kita sebagai manusia yang berdosa ini hanya karena anugerah dan kasih karunia Allah yang ia sudah nyatakan bagi kita. Bukan dengan segala perbuatan yang kita lakukan, tetapi semuanya itu karena Yesus Kristus. Kasih karunia dan kebenaran datang kepada kita. Tuhan Yesus Kristus tidak hanya membawa pedoman hidup, ya, bagi kita sekalian, tetapi bagaimana dengan apa yang telah ia tunjukkan kepada kita dan melalui kelahirannya, yang boleh lahir, yang boleh hidup, yang boleh kita percaya hingga sampai saat ini. Ketika ia sudah mewujudkan, ya, misinya, ia sudah menyampaikan apa yang dikehendaki oleh Allah melalui dia kepada kita sekalian, dan yang menjadi jalan keselamatan itu. Dan dikatakan juga oleh Yohanes menyatakan bahwa tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi Yesus itu adalah anak yang tunggal yang berada di pangkuan Bapa.
di ayatnya yang ke-18. Dan dialah yang menyatakan itu semua. Artinya yang menyatakan ini semua dari dialah. Sehingga kita boleh yakin dan percaya, dan melalui pribadi Tuhan Yesus kita dapat mengenal Allah yang dengan penuh kasih, yang dengan penuh kebenaran, dan dengan penuh anugerah itu. Nah, sidang jemaat yang dikasihi, apa yang bisa kita lakukan dari kebenaran firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama? Bahwa firman yang telah menjadi manusia, hal ini mengajarkan kita agar kita ini bisa tetap hidup dalam kasih kemurahannya. Kita boleh senantiasa bersyukur atas kasih karunia Allah yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan kita diajak untuk dapat menyadari bahwa keselamatan yang sudah diberikan, yang kita terima ini semuanya karena anugerah daripada Allah. Dan itu bukan hasil usaha kita, melainkan oleh pemberian Tuhan di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan sia-siakan anugerah keselamatan yang sudah kita terima itu. Lalu yang kedua, mengajak kita semua agar kita ini bisa mengenal Allah yang benar, Allah yang sejati melalui pribadi Tuhan Yesus. Artinya Allah yang sejati ini, sidang jemaat, dapat kita kenal melalui bagaimana kita sebagai murid-murid Yesus yang punya kerinduan pada saat ini untuk dapat menyediakan diri kita untuk tetap rajin berdoa, beribadah kepadanya, dan mengajak kepada kita semua agar kita bisa mengenal Tuhan kita itu dengan cara membaca dan merenungkan firman Tuhan. Artinya tidak hanya sekedar menjadi pendengar saja, tetapi kita diajarkan untuk bisa juga menjadi pelaku daripada firman Tuhan ini. Dan itu menjadi respon bagi setiap kita. Sehingga apapun yang sudah kita dengar ini, kita bisa menghayatinya, kita bisa menyadari segala apa yang sudah Tuhan firmankan, yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Sehingga kenapa kita dalam setiap doa kita mengakui akan segala keterbatasan kita. Kita meminta hikmat daripada Tuhan agar kita ini bisa memperoleh suatu pengertian, mengerti, memahami, dan tidak hanya itu, tetapi melakukannya, menerapkannya sebagai pedoman dan petunjuk hidup baru bagi kita. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada saat ini mengajak kita untuk menjadi saksi kasih karunia Kristus bagi dunia ini. Seperti apa yang sudah dilakukan oleh Yohanes, kita dipanggil untuk menyatakan Yesus kepada dunia melalui kehidupan kita. Artinya di mana ada kegelapan, disitulah kita bisa mewujudkan dan memberikan terang kepada dunia yang gelap. Kita bisa menjadi saksi-saksi Kristus. Kita bisa mewujudkannya itu semua dari kehidupan kita pribadi lepas hari. Menjadi contoh dan teladan yang baik, yang tentunya juga bisa dalam setiap kehadiran kita ini bisa membawa berkat sukacita dimanapun kita berada. Sehingga orang lain itu bisa melihat bagaimana kasih Kristus itu di dalam setiap kehidupan kita. Dan tentunya untuk dapat menjadi saksi Kristus ini, kita pun harus siap sedia untuk dapat menyangkal diri dan menanggung, ataupun kita bisa untuk siap sedia melewati segala rintangan tantangan yang tentunya akan kita terima sebagai pengikut Kristus. Sebab banyak sekali masih ya orang-orang yang mungkin bisa mengaku dirinya itu sebagai saksi Kristus, tetapi tidak bisa menjadi contoh dan teladan yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Sama seperti orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat
orang yang mengenal agama, mereka bisa mengajarkan itu semua kepada orang lain. Mereka bisa dengan mudah untuk menghakimi orang lain, menyatakan perbuatan orang lain itu salah, tidak benar, tetapi mereka tidak bisa menjadi contoh dan teladan yang baik untuk dapat melakukan kebenaran dalam hidup mereka. Nah, Bapak Ibu, sidang jemaat melalui firman Tuhan ini membawa kita bersama-sama agar kita bisa merenungkan betapa besarnya kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita semua melalui Yesus Kristus. Kasih karunia itu tidak hanya menyelamatkan kita, tetapi juga kasih karunia itu akan memelihara kehidupan kita setiap hari dan memampukan kita semua agar kita ini bisa hidup di dalam kebenarannya. Sehingga biarlah kita tidak hanya tahu hal-hal yang benar saja, tetapi kita juga bisa menjadi contoh teladan yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga dari saluran kasih karunia yang telah kita terima ini, dimanapun kita berada, kasih itu akan terpancar dalam kehidupan kita. Kita percaya melalui kehadiran kita dimanapun kita berada, kita akan mampu untuk dapat mewujudkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kita imani adalah Tuhan yang benar. Yang kita lakukan adalah firman yang benar, ya. Firman yang hidup di dalam hati kita. Firman yang hidup yang akan mengubah kehidupan kita, tentunya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam menjalankan kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dan tentunya Bapak Ibu sidang jemaat, yang kita harapkan pada saat ini adalah janji Tuhan yang benar, janji Tuhan yang pasti, yang sudah Ia janjikan kepada kita. Dan biarlah kita pada saat ini boleh menerima janji itu dalam setiap kehidupan kita, karena janjinya itu pasti ya dan amin dalam hidup kita. Asalkan kita boleh sungguh-sungguh menaruh pengharapan dan keyakinan di dalam Dia. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan dari beberapa hal yang boleh kita dengarkan pada kesempatan pagi hari ini, boleh sungguh-sungguh menjadi pedoman dan petunjuk baru bagi setiap kehidupan kita. Selamat melakukan kehendak Tuhan dan kebenarannya. Jadilah saksi Kristus dimanapun kita berada. Tuhan memelihara dan menolong setiap kita. Kita percaya dan yakin Tuhan akan memampukan kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Untuk merespon pemberitaan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta Desi Natalia STH, Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita puji nama Tuhan dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 255, Firman-Mu kupegang selalu. Tuhan yang memegang, mencoba
Mari kita bersatu di dalam doa. Kita naikkan doa syukur kita atas kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan, dan nantinya menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Firman-Mu ya Tuhan yang telah kami dengarkan pada kesempatan pagi hari ini mengajarkan kami beberapa hal. Dan biarlah ya Tuhan melalui kebenaran firman-Mu ini yang boleh kami terima, tidak hanya menjadikan kami sebagai pendengar firman Tuhan, tetapi juga menjadikan kami sebagai pelaku daripada firman Tuhan. Sehingga dalam keadaan apapun, firman Tuhanlah yang kami pegang selalu. Firman Tuhanlah yang boleh membawa kami kepada sebuah keselamatan. Dan biarlah kasih karunia dan anugerah yang telah Tuhan nyatakan bagi setiap kami pada saat ini bisa membawa kami kepada damai sejahtera dan sukacita, sehingga kami ya Tuhan dimanapun berada mampu untuk tetap terus menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kami berada. Dan Tuhanlah yang menolong, memampukan kami semua untuk dapat melakukan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa dalam kerajaan sorga, pada saat ini pun kami bersama-sama bersatu hati menaikkan doa, seru dan syafaat kami. Kami menyerahkan akan setiap kehidupan bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami yang boleh dipercayakan untuk dapat memimpin bangsa dan negara kami, terkhususnya bagi Kalimantan Tengah pada saat ini. Biarlah ya Tuhan pemimpin kami ini boleh menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Mereka boleh memimpin dengan adil bijaksana. Dan biarlah bangsa dan negara kami Kalimantan Tengah pada saat ini bisa dijauhkan dari berbagai perselisihan, pertingkaian, bencana alam dan segala hal yang tidak baik. Dan biarlah ya Tuhan setiap kehidupan kami sekalian boleh diberkati oleh Tuhan. Segala yang baik boleh kami terima dalam setiap kehidupan kami. Dan kami tetap terus percaya bahwa Tuhan menyertai dan mendengarkan segala apa yang kami harapkan saat ini. Demikian juga ya Tuhan kami mau menyerahkan setiap hamba-hamba Tuhan, baik pendeta, pikaris, penetua dan diakon, guru-guru agama, pekabaran Injil, guru-guru sekolah minggu dan siapapun yang boleh melayani di gereja Kalimantan Evangelis pada saat ini. Tuhan yang boleh memampukan dan meneguhkan setiap mereka, sehingga mereka boleh mewartakan kabar sukacita, kabar keselamatan dimanapun mereka berada. Tuhan yang menolong memampukan mereka agar dalam keadaan apapun mereka tetap terus mengandalkan Tuhan. Mereka boleh tetap terus dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Sanak saudara, keluarga mereka pun yang dengan setia untuk dapat mendukung di setiap hamba-hamba Tuhan ini, sehingga mereka juga boleh mengayomi setiap sidang jemaat dengan baik. Dan biarlah ya Tuhan kehidupan keluarga mereka masing-masing juga boleh diberkati oleh Tuhan. Kami juga mau menyerahkan ya Tuhan bagi saudara-saudari kami, janda duda, anak yatim piatu, orang-orang terpenjara, orang-orang terlantar, mereka yang mengalami pergumulan, tekanan hidup, penderitaan, bahkan mereka yang mengalami keputusasaan. Tuhanlah yang boleh menolong saudara-saudari kami ini. Biarlah juga ya Tuhan mereka dimampukan untuk dapat menjalani kehidupan mereka hari lepas hari. Tuhan yang boleh menjadi kawan yang sejati, penolong yang setia bagi saudara-saudari kami ini, sehingga dalam keadaan apapun mereka tidak merasa sendiri, karena Tuhan yang selalu membuka jalan yang terbaik bagi mereka. Dan Tuhanlah yang melawat kehidupan saudara-saudari kami ini. Demikian juga ya Tuhan, pada saat ini kami hendak mendoakan bagi saudara-saudari kami, jemaat kami yang ada di Jemaat GKI Barimba pada saat ini yang boleh bersukacita atas pertambahan usia kelahiran yang telah Tuhan tambahkan dalam usia mereka masing-masing. Bagi Bapak Amal Hil Gurun yang boleh berusia ke 85 tahun, dan bagi Ibu terkasih kami Ibu Tutianti yang boleh berusia ke 53 tahun. Sungguh ini adalah anugerah Tuhan yang baik bagi setiap kehidupan kedua saudara kami ini.
Terima kasih atas pertambahan usia kelahiran yang telah Tuhan tambahkan, segala yang baik, kesehatan, kekuatan, keberhasilan, usaha pekerjaan yang boleh mereka lakukan pun diberkati oleh Tuhan. Sehingga ya Tuhan, mereka mampu untuk dapat menjalani hari-hari yang boleh mereka jalani. Dengan mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka, Tuhan yang menolong mereka semua, agar apapun yang boleh mereka cita-citakan, harapkan, semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, kami hendak mendoakan ulang tahun perkawinan bagi keluarga Bapak Charles Lewis dan Ibu Tutianti yang boleh berusia ke-33 tahun. Tentunya banyak suka duka yang boleh mereka terima dalam kehidupan keluarga rumah tangga mereka. Tetapi dari kesemuanya itu ya Tuhan, tentunya damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan nyatakan dalam hidup mereka, sehingga mereka juga boleh mampu untuk dapat membangun, membina kehidupan rumah tangga mereka dalam usia ke-30 tahun ini. Biarlah segala yang baik Tuhan nyatakan dalam hidup mereka, keluarga rumah tangga mereka, anak-anak yang boleh mereka cintai, kasih, dan bahkan dalam segala usaha pekerjaan mereka. Diberkatilah semuanya itu ya Tuhan. Kami juga mau menyerahkan kehidupan kami, jemaat Tuhan yang ada di Jemaat Berimba pada saat ini, baik kami yang boleh beribadah di gereja ini ataupun kami yang boleh mengikuti ibadah secara live streaming. Berkati kehidupan kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga rumah tangga kami, anak-anak kami dalam masa tumbuh kembang, dalam masa pendidikan mereka. Berkati mereka juga ya Tuhan, agar mereka ini juga boleh menjadi generasi yang baik, jadi anak-anak yang boleh hidup takut akan Tuhan dan juga yang bisa diandalkan dalam kehidupan mereka. Sehingga ya Tuhan, dalam apapun yang boleh dicita-citakan oleh anak-anak terkasih kami, biarlah kami taruhkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hari-hari yang boleh kami lewati dalam 1 minggu ke depan ini ya Tuhan, kami memohon lawatan Tuhan yang boleh jadi dalam kehidupan kami. Jauhkanlah kami dari segala yang jahat, biarlah kami boleh tetap terus berada di dalam tangan pengasihan Tuhan, lindungan Tuhan. Biarlah juga ya Tuhan, kami boleh tetap mengandalkan Engkau dan tetap berseru kepada Tuhan, yang boleh memberkati usaha pekerjaan bahkan pelayanan yang boleh dilakukan oleh jemaat Tuhan yang ada di Jemaat Berimba pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa dan seru kami. Di atas kesemuanya itu ya Tuhan, kehendak-Mu lah yang jadi, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bagi hidup kami. Hanya di dalam dan oleh Tuhan Yesus Kristus sajalah yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang boleh mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan, dan dengarkanlah nas pengantar persembahan yang diambil dari Mazmur pasal 96 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya. Mari kita berdoa. Engkaulah Allah pencipta langit dan bumi. Kepunyaan-Mu lah segala yang ada di semesta ini. Saat ini kami bersyukur karena Tuhan baik bagi kami. Tuhan sudah memelihara kehidupan kami, memberkati setiap usaha dan pekerjaan kami, sehingga kami dipenuhi dengan kebaikan Tuhan.
Tuhan sudah mencukupkan segala keperluan kami menurut kekayaan dan rahmat-Mu yang besar. Sebagai ungkapan syukur, kami akan mempersembahkan persembahan kami kepadamu. Berkenanlah Engkau memberkati agar dapat digunakan dengan bijaksana untuk melayani Tuhan dan jemaat-Mu. Bersamanya, terimalah tubuh, jiwa, dan roh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan bagi-Mu. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan, jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 203. Kita nyanyikan bait yang pertama sampai persembahan selesai dikumpulkan. Ada damai sejahtera Allah.
jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita kembali bersatu dalam doa karena ada satu saudari terkasih kita, Ibu Yapina, yang boleh berulang tahun pada saat ini. Kita berdoa. Ya Tuhan yang kami kasihi, pada saat ini kami akan mendoakan saudari terkasih kami, Ibu Yapina, yang boleh berusia ke-40 tahun. Biarlah dengan pertambahan usia kelahiran yang telah Tuhan tambahkan dalam setiap kehidupannya, ia boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan dalam apapun yang boleh ia rencanakan dalam setiap kehidupannya ya Tuhan, biarlah hari-harinya dipenuhi dengan damai sejahtera, kebahagiaan, dan biarlah perlindungan Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan Ibu terkasih kami, Ibu Yapina ini. Terima kasih kepadamu ya Tuhan. Pergilah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.